hari ini adalah Yusuf. Adik-adik, sebelum kita memulai beribadah seperti biasa, yang pertama persiapkan Alkitabnya. Dan kedua, jangan lupa persiapkan persembahannya. Yang ketiga, mari ajak papa mama, kakak dan adik untuk ikut beribadah. Yang keempat, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Saatnya bangkit berdiri, kita bernyanyi awas dong. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan tetap memberkati kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami dan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menuntun ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita belajar kita bernyanyi satu anak Tuhan.
mempelajari dan menghafalkan kitah yang ke-9. Kitah yang ke-9 isinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya, berarti kita harus belajar jujur dan berani berkata benar. Menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan kitah-Mu. Amin. Belajar ayat hafalan, adik-adik, kita bernyanyi, Yesus kupanggil. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari 2 Tawarikh 15 ayat 7 yang isinya, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, sekarang kita ulangi sekali lagi bersama dengan teman-temanmu, adik-adik sekolah minggu. Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitabnya. Duduk yang tenang, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, di minggu Advent yang ketiga, tertulis dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Abang akan bacakan. Mari adik-adik juga membacakannya di rumah masing-masing. Abang akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat minggu Advent yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ayo, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang tahu siapa itu Yusuf? Ayo, siapa tahu? Bukan Yusuf Purba ya, bukan Yusuf Saragi, bukan Yusuf Sinaga, tetapi Yusuf yang ada di Alkitab. Nah, Yusuf adalah suami dari Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Berarti Yusuf adalah bapak Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ceritanya adalah Maria dengan Yusuf pada saat itu masih pacaran, atau dalam Alkitab kita dikatakan bertunangan. Mereka belum menikah. Tetapi Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dunia ini
Dan sebelum mereka menikah, Maria sudah mengandung. Maka melalui kuasa Roh Kudus, Maria sudah mengandung dan Yusuf pun berpikir untuk merencanakan meninggalkan Maria secara diam-diam. Ya, adik-adik sekolah minggu, dia punya hati yang tulus ya. Yusuf punya hati yang tulus ya, hati yang tulus. Dia mau menceraikan Maria secara diam-diam dengan alasan supaya Maria tidak dipermalukan di depan umum. Tetapi rencana itu kemudian digagalkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan yang diutus di dalam mimpi Yusuf. Nah, siapa di sini yang pernah bermimpi? Ayo. Nah, ketika itu Yusuf bermimpi bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu pun menceritakan bagaimana Maria bisa mengandung dan menyuruh supaya Yusuf menggagalkan rencananya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata setelah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, Yusuf pun memutuskan untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan setia menemani Maria sampai melahirkan Tuhan Yesus ke dunia ini yang akan kita rayakan di bulan Desember, yaitu di Natal kita. Adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita ambil dari tokoh Yusuf? Yang pertama adalah apa? T-A-A-T, taat. Nah, taat. Inilah yang akan kita contoh dalam diri Yusuf. Ketika dia mendengarkan apa kata malaikat Tuhan, dia memutuskan untuk taat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Adik-adik sekolah minggu, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kalau ada lagu sekolah minggu mengatakan T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti perintah mereka selalu. T-A-A-T, taat. Taat artinya adalah anak sekolah minggu harus melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dan kemudian taat juga kepada perintah apa kata orang tua. Itulah anak-anak yang taat. Yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama adalah tulus hati, yang ketiga adalah tentang berani. Berani, ya. Berani. Ketika Yusuf sudah mendengarkan apa kata malaikat, dia pun berani untuk mengambil Maria, setia kepada Maria untuk menjadi istrinya. Demikian juga anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang berani. Anak-anak yang berani melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena seperti firman Tuhan mengatakan dalam firman kita ini, Immanuel. Siapa yang tahu apa artinya Immanuel? Ayo, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan sudah beserta kita, maka tidak ada takut untuk melakukan segala pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang benar. Maka jangan takut berbuat baik, jangan takut menolong orang, karena Tuhan mencintai anak-anak yang senantiasa mampu melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami. Seperti Yusuf yang taat melakukan perintah-Mu dan berani untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan memiliki hati yang tulus. Demikianlah kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita bernyanyi yuk, satukanlah hati kami. Sambil bertepuk tangan ya. Satukanlah hati kami. Ayo bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi dengan kami. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih di masa-masa Advent ini kami diingatkan untuk senantiasa menyegarkan iman kami kepadamu, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kami yang sungguh. Tuhan Yesus adalah yang menjagai kami di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami adalah yang peduli terhadap kehidupan kami. Kalau begitu Tuhan, tolonglah semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di virtual ini semakin merasakan kasih sayang-Mu. Dan orang tua pun yang ikut menjagai, yang ikut beribadah juga. Tolonglah berkati semua orang tua, sehingga apapun yang mereka lakukan yang baik itu mendatangkan berkat bagi keluarganya. Dan kami juga berdoa buat kepedulian anak-anak sekolah minggu atas kehidupannya. Berikan kepintaran dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kepada guru-guru sekolah minggu kami pun yang melakukan pelayanan, kiranya Engkau memberkatinya dan memberkati keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan dan rezeki dari-Mu, sehingga yang mereka lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami ini. Tolonglah kami Tuhan, pandai-pandaikan kami supaya kami bisa menghadapi pandemik ini dalam takut akan Tuhan. Dan seluruh pejabat-pejabat di negara kami ini, berkatilah agar melalui kehidupan mereka, pikiran mereka, bangsa dan negara kami ini semakin disejahterakan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang merayakan Natal, masa-masa Advent ini. Jauhkan dari kami penyakit, jauhkan dari kami hal-hal yang tidak baik, sehingga kami semua merasakan bagaimana indahnya bernatal bersama dengan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya berkati kami semua, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami, dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik yang di rumah, ambil persembahannya yuk. Udah diambil? Ambilkan persembahannya udah. Dan kita angkat tinggi-tinggi. Udah diangkat. Sama-sama kita katakan, Kubere doon, kubani harajon,
kita bernyanyi 100 sejuta semiliar. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya lagu pujian kami, doa kami berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan. Mari Tuhan yang berkenan menjadikan itu menjadi persembahan yang hidup. Ajarkanlah kami juga supaya kami memberikan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pegiat-pegiat sekolah minggu, dan juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang memberkati kami. Kami yakin Immanuel, Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, ase torang ganuk, sengboy dalam koron nami, salakah natorsa, topama soman nami, torang hage huja. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.